warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nadia, mahasiswi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Adapun tujuan saya membuat cerita dongeng ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Apresiasi dan Kreasi Sastra Indonesia yang diampuh oleh dosen Ibu Dida Nurhamida MPD. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan hiduplah seekor tikus kecil. Ia sangat takut akan rubah, serigala, dan bahkan dirinya sendiri. Bahkan jika angin bertiup dan ranting bergerak, ia segera mencari lubang untuk bersembunyi. Karena itu, semua hewan kecil mengolok-ngoloknya. Hahaha, penakut sekali dia. Kau bahkan takut terhadap angin. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Kau memang penakut. Pada suatu hari, tikus mengumpulkan keberaniannya dan pergi menemui raja hutan sang singa. Singa baru saja selesai makan siang. Ia sedang tertidur siang di depan guanya. Teman-temannya tikus semua penasaran pada rencananya tikus. Tikus pun mulai memanjat ke ekor singa. Ia naik ke atas punggung singa dengan wajah penuh percaya diri dan dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun dan singa mengguncangkan bulunya dan tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Semua hewan yang melihat hal itu menjadi sangat khawatir. Oh tidak, singa akan menelan tikus itu. Nekat sekali, berani sekali. Apa yang kau lakukan di punggungku? Raja hutan, tolong jangan makan aku. Aku hewan yang paling takut dan paling rentan dari semua hewan. Sepanjang hidupku, aku selalu ketakutan. Bahkan jika sehelai daun jatuh dari pohon pun aku takut. Aku sudah capek ketakutan terus. Aku ingin menyingkirkan rasa takut ini. Kau kan raja hutan. Satu hukuman besar darimu, maka semua hewan takut kepadamu. Maukah kamu melindungiku? Singa pun mendengarkan tikus dengan diam. Tikus penasaran apa jawaban dari sang singa. Hahaha, dan kenapa aku harus menolongmu? Beri aku satu alasan bagus kenapa aku tidak boleh memakan. Bantuanmu akan aku balas. Aku janji, mungkin suatu hari nanti aku akan membantumu. Begitu tikus selesai menyampaikan permohonannya, singa pun mengaum dengan sangat keras. Bagaimana tikus kecil sepertimu akan bisa membantuku? Tapi karena melihat tikus itu gemeter, singa pun memutuskan untuk tidak memakannya. Untung aku sudah kenyang. Sekarang pergilah dari hadapanku. Waktu telah berlalu, singa mulai merasa lapar dan mulai berjalan menjelajahi hutan. Tetapi singa tidak memerhatikan jebakan pemburu dan ia tertangkap. Lalu ia tergantung di udara dalam sebuah jaring besar. Singa pun mulai mencoba membebaskan dirinya dari jejaring itu. Tetapi tidak bisa. Singa adalah raja hutan. Jadi jika ia berteriak minta tolong, ia akan dipermalukan dan seluruh pemburu akan mendengarnya, lalu akan cepat-cepat menangkapnya.
tak punya pilihan, singa pun mulai menunggu. Sementara itu, hewan lain yang tinggal di hutan memerhatikan sang singa. Tapi sayangnya tidak ada seekor hewan pun yang berani mendekatinya. Kemudian lewatlah seekor tikus kecil, lalu tikus ini melihat singa dan ia memutuskan untuk menolong. Tikus ini mulai memanjat ekor singa yang panjang. Dan saat sampai mencapai jaring itu, ia mulai menggigit-gigit jaring itu. Pada saat itu juga, kelinci berlari. "Hai teman, cepatlah, para pemburu akan segera datang." Hewan-hewan lain yang sedang berkumpul tiba-tiba mulai berlari ketika mendengar kata pemburu. Tetapi tikus terus menggigit jaring dengan sangat tekun dan akhirnya jaring itu robek dan singa jatuh lalu terbebas. "Ayo lompatlah ke punggungku, kita pergi dari sini." Tikus pun mulai melompat ke punggung singa dan mereka melarikan diri dengan cepat. Dan singa yang sangat terengah-engah tiba di depan goanya. Dan ia pun berlutut, lalu tikus ini melompatnya untuk turun. "Saat kau bilang suatu hari kau bisa membantuku, aku sangat menganggapmu remeh sekali. Kupikir kau hanyalah seekor tikus kecil yang tidak berguna, tetapi kau sangat menyelamatkan diriku. Terima kasih." "Kehormatan bagi saya, Raja." "Kau tak perlu takut lagi padaku. Maka engkau tak perlu takut lagi pada apapun, karena kau adalah tikus yang sangat berani. Jika aku Raja Hutan, mulai sekarang kau adalah pangeranku yang pemberani." Singa dan tikus pun mulai tertawa bahagia. Semua hewan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh mulai keluar dan bertepuk tangan untuk tikus yang pemberani itu. Singa dan tikus pun menjadi sahabat, dan kini hutan damai untuk selamanya. Dari cerita dongeng tersebut dapat kita ambil pesan moral, yaitu jangan meremehkan orang yang lebih kecil daripada kita atau orang yang lebih lemah daripada kita. Bisa saja orang tersebut malah yang bisa membantu kita dalam keadaan apapun, dan alangkah baiknya kita bisa membalas kebaikan orang tersebut. Cukup sekian video dongeng yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika video ini terdapat banyak kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian semua dapat meneladani pesan moral yang ada di dalam video tersebut. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.